Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuhku bukanlah untuk pencabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tetapi tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada pencabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari pencabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan pencabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harga, telah lunas dibayar. Telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Nasihat untuk pencabulan yang saat ini di negara kita itu banyak terjadi. Di perkotaan atau di desa. Di luar negeri juga banyak. Di sini kita harus memberitakan kebenaran itu, bahwa pencabulan itu salah, itu dosa besar. Bukan hanya secara fisik kita melihat sesuatu yang tidak benar pun, itu nanti juga sudah disebut pencabulan. Amin ya. Kita pernah melihat hal-hal yang tidak baik saat ada link video ya dari artis atau apapun, kita seringnya melihat, pengen tahu, atau kita melihat film-film yang tidak bagus, yang di mata Tuhan salah. Kita harus akui itu, kita pernah melakukan. Tetapi sekali lagi jangan biarkan itu menghakimi kita. Biarkan diri kita diselamatkan. Seperti kita juga menyadari banyak orang yang melakukan pencabulan, tapi kita tahu Tuhan itu datang untuk menyelamatkan, bukan untuk menghakimi. Seperti siapa? Maria Magdalena, Sakeus, orang-orang yang berdosa sebelumnya, dan masih banyak lagi. Tetapi karena Tuhan memang datang untuk menyelamatkan, maka kita tidak boleh menghakimi. Tapi kita harus memberitakan kebenaran. Pencabulan itu salah di mata Tuhan. Di sini Paulus mengatakan, tubuh kita itu bait Roh Kudus. Kita tuh miliknya Allah, harganya telah harganya telah dibayar secara lunas oleh Tuhan. Amin ya. Kita pernah melakukan hal yang salah. Akui itu, minta ampun di hadapan Tuhan. Tetapi kita harus beriman dan jangan membiarkan penghakiman apapun menjauhkan kita dari hadirat Tuhan, dari rancangan-rancangan baik Tuhan. Karena kita selalu mendengar penghakiman dari orang lain, yang kita tahu manusia itu seringnya menyembunyikan dosa mereka dalam kegelapan agar orang lain tidak tahu. Tetapi seringnya melakukan penghakiman kepada orang lain untuk menyembunyikan dosa mereka agar tidak disorot dunia atau orang-orang. Padahal Tuhan itu melihat sampai ke dalaman hati. Jadi pentingnya kita untuk tidak menghakimi. Dosa pencabulan adalah dosa yang di saat ini banyak terjadi. Di Indonesia pun, bahkan di desa banyak terjadi. Itu harus kita akui. Tetapi kita harus beritakan kebenaran. Seorang Maria Magdalena, seorang yang melakukan pencabulan dengan banyak suami orang, itu diselamatkan Tuhan di hadapan orang-orang di tengah kota. Bahkan kemudian Maria Magdalena menjadi saksi mata kebangkitan Tuhan Yesus. Dosa sebesar apapun, kalau mau bertobat di hadapan Tuhan, semerah kirmisi apapun akan dijadikan putih.
Jadi pentingnya kita untuk memberitakan ini. Agar apa? Agar banyak orang diselamatkan. Mereka tahu bahwa itu salah, bahwa mereka itu bait kudus Tuhan. Mereka telah dibayar lunas oleh Tuhan. Kita beritakan